Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada hadirin-hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan di tengah taman. Tanpa mengejar capung. Terima kasih saya ucapkan Untuk hadirin yang sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi kakak dan teman-teman semuanya. Selamat datang di Project Learning Seri 1 Bela Negara. Tepuk tangan, yeay! Ingat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu ya. Halo, nama saya Andi Fajaliani selaku MC pada hari ini. Baik, sepertinya Nirmala sedang ada gangguan jaringan. Saya hari ini MC bersama dengan Nirmala. Dihimbau kepada peserta harus mengisi presensi kehadiran yang sudah di-share panitia di room chat. Terima kasih. Kepada para peserta dan panitia bisa kembali ke posisi duduk yang nyaman. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke acara pertama, yaitu sambutan dari Direktorat Jenderal Project Learning Bela Negara. Kepada Kak Sofia Nursaumi, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan menghadiri dan menuntut ilmu dalam Project Learning pada hari ini. Semoga teman-teman dan yang hadirin semua pada Project Learning sesi pertama hingga ketiga nanti dapat mendapatkan manfaat ilmu baru, teman-teman baru, serta dapat menghidupkan tali silaturahmi antar sesama. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sofia Nursaumi selaku Direktorat Jenderal Project Learning Seri 1 Bela Negara. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari keynote speaker kita, yaitu Ibu Dr. Anda Anik Irawati MSI. Apakah sudah hadir di room? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu, saya persilakan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari Rohis SMA Negeri 6 Jakarta yang sudah bergabung dalam kegiatan Project Learning pada pagi hari ini, serta tim Project Learning. Project Learning ini merupakan suatu aktivitas positif bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan secara langsung terkait dengan nilai-nilai bela negara, di mana UPN Veteran Jakarta ini kan sebagai kampus bela negara, sehingga menjadi kewajiban kami, Sivitas Akademika UPN Veteran Jakarta, yang tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan atau teori-teori, akan tetapi juga diharapkan bisa mahasiswa mengimplementasikan dalam kehidupan nyata sebagai warga negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga Ibu Ani selaku keynote speaker Project Learning Seri 1. Kita udah pernah penasaran banget nih. Ini kita berdua jadi MC juga penasaran nih materinya kayak gimana. Oke, kepada Kak Ayu Puspitasari dan Kak Clarissa Giana, waktu dan layar kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Puspitasari. Kalian bisa panggil saya Ayu ya. Nah, teman-teman, di sini kita sharing aja ya, kita diskusi aja mengenai kearifan lokal. Nah,
Nah, definisi kearifan lokal secara etimologis diartikan sebagai kebijaksanaan penuh kearifan bernilai baik yang tertanam dan dihayati oleh anggota masyarakat. Lalu, kearifan lokal adalah keseluruhan pengetahuan dan keyakinan manusia yang diturunkan ke generasi selanjutnya. Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Kepmenkes Republik Indonesia tahun 2003, klasifikasi dan jenis pengobatan tradisional. Yang pertama ini keterampilan seperti pijat urut, patah tulang, sunat, dukun bayi, refleksi, akupresuris. Akupresuris ini seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan pemijatan pada titik-titik akupuntur dengan menggunakan ujung jari atau alat bantu lain. Lalu ada akupunkuris ya. Akupuntur adalah teknik kesehatan yang dilakukan oleh ahli tusuk jarum dengan merangsang titik-titik tertentu pada tubuh dengan memasukkan jarum tipis ke dalam kulit. Lalu ada chiropraktor. Chiropraktor ini atau yang biasa juga disebut dengan kiropraksi merupakan salah satu pengobatan alternatif yang menggunakan metode terapi dengan berfokus pada pengoreksian tulang belakang, otot, dan persendian. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Clarissa Giana Putri, bisa dipanggil Clarissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang berhubungan dengan penggunaan pengobatan tradisional. Nah, obat tradisional dikenal dan digunakan secara luas di berbagai belahan dunia nih teman-teman, terutama di negara-negara yang berkembang termasuk Indonesia. Di negara-negara maju, penggunaan obat tradisional juga semakin populer nih. Pemanfaatan obat tradisional di Indonesia telah dimulai sejak berabad-abad yang lalu. Hal tersebut dapat dibuktikan dari relief yang dapat ditemui di Candi Borobudur. Pada relief Karma Wibhangga, digambarkan seorang laki-laki dapat melakukan perawatan dari beberapa wanita dengan cara memijat kepalanya, serta memegang tangan dan kakinya. Relief lain mengilustrasikan tanaman yang sampai sekarang masih digunakan sebagai komponen jamu, yaitu antara lain nagasari, samagen, cendana wangi, cebung, dan lain-lain. Dan relief-relief tersebut dapat diidentifikasikan lebih dari 50 jenis tanaman gambaran yang serupa juga ditemukan di relief-relief Candi Prambanan, Candi Pantaran, dan Candi Suku. Kayak gitu nih teman-teman. Pada materi hari ini, aku dan teman-teman lainnya akan sharing dan menjelaskan materi hari ini, yaitu tentang meningkatkan prestasi di masa pandemi COVID-19. Ya, di sini ada definisi prestasi menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Sumadi Surya Brata. Prestasi adalah nilai yang merupakan rumusan terakhir yang dapat diberikan oleh guru mengenai kemajuan atau prestasi siswa selama periode tertentu. Nah, ini ada jenis-jenis prestasi, teman-teman. Jenis prestasi yang pertama ini ada prestasi akademiknya, prestasi akademik, prestasi belajar. Ya, prestasi belajar. Prestasi belajar adalah prestasi yang diperoleh atas usahanya dalam belajar. Contoh, selain itu ini ada prestasi seni, prestasi yang diperoleh dari usaha seni. Nah, teman-teman, apapun yang kita lakukan itu harus mempunyai sebuah tips and trick nih untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan secara lebih mudah. Yang pertama itu ada berorientasi pada masa depan dan cita-cita atau kita memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, berorientasi pada keberhasilan. Oke. Yang ketiga itu menunjukkan sikap dan perilaku yang baik. Oke, selanjutnya aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya itu menguasai cara belajar yang efektif. Selanjutnya memanfaatkan media yang ada. Selanjutnya memiliki motivasi yang tinggi. Yang terakhir itu taat beribadah. Ada dua faktor yang mempengaruhi prestasi kita. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Dalam faktor internal ada beberapa, dibagi menjadi beberapa faktor lagi. Yang pertama ada faktor jasmania. Nah, dari faktor jasmania ini meliputi kesehatan yang cacat dan cacat tubuh. Nah, maksudnya di sini kayak apa sih namanya? Kayak walaupun ya kayak misalkan kita harus tetap sehat, tetap apa ya, biar bisa terus berprestasi, biar bisa terus banggain orang tua kita, kalau bisa sampai ke negara kita ya. Kak, saya mau bertanya, cara biar nggak mageran gimana ya Kak? Pas belajar. Kalau dari aku tuh tips yang pertama itu hilangkan distraksi yang ada di sekitar kalian. Kalau menurut aku, kamu harus punya tujuan yang jelas. Kamu masih SMP kan? Misalnya kamu, berarti misalnya bentar lagi mau masuk SMA nih ya. Misalnya kamu punya suatu impian masuk SMA mana. Terus kalau kamu punya tujuan yang jelas, berarti itu secara tidak langsung kamu punya semangat belajar yang tinggi juga. Kamu tuh magernya karena apa? Apa karena rebahan mulu atau karena apa ya? Karena nonton drakor mulu atau gimana? Nah, sebisa mungkin itu dijauhin ya faktor-faktor kayak gitu. Kamu harus tahu dulu faktor apa yang bikin kamu mager ini. Jadi saya bisa mungkin kamu harus jauhin, bukan ninggalin juga sih, maksudnya kayak dibatasin gitu loh.
warahmatullahi wabarakatuh. Makasih MC udah memberikan waktu dan layarnya. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Kenalin aku Vina yang bakal jadi pemateri hari ini tentang tantangan globalisasi terhadap wawasan kebangsaan. Bersama dengan Kakak Lestari. Nasionalisme dan patriotisme itu tidak bisa dipisahkan. Secara sederhana, nasionalisme adalah rasa cinta terhadap tanah air. Dan patriotisme berarti rela berkorban demi negara. Walaupun Nah, topik hari ini tuh kita bakal ngebahas yang pertama itu ada pengertian globalisasi dan wawasan kebangsaan. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum nih globalisasi itu apa sih? Bisa didasari adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Nah, maksudnya tidak jelas batasan suatu negara itu apa sih? Nah, contohnya itu kayak kita sehari-hari aja gitu, kayak TikTok misalnya. Nah, di sini teman-teman tantangan di bidang ekonomi. Nah, sistem keuangan sekarang nih sistem keuangan dunia sekarang ini udah dikendalikan, dan tantangan yang pertama itu ada International Monetary Fund atau IMF. Adalah organisasi internasional yang bergerak dalam masalah keuangan dan juga pemberian pinjaman pada setiap anggotanya, negara-negara yang lagi krisis moneter gitu misalnya. Nah, kedengarannya kan baik ya, tapi kenapa dia jadi tantangan gitu? Tantangan globalisasi, padahal dia itu salah satu upaya biar negara kapitalis menguasai negara berkembang dengan caranya dengan memberi hutang, yang pada akhirnya membuat Indonesia itu menjadi ketergantungan. Bisa di next teknis. Oh ya udah. Nah, selanjutnya ada contoh lain. Yang pertama itu kenaikan harga bahan bakar minyak dan gas karena tekanan dan paksaan lembaga-lembaga ekonomi internasional. Nah, ini juga udah sering terjadi nih di Indonesia, kayak harga BBM kayak naik terus. Nah, yang kedua, peningkatan angkatan kerja yang tidak diikuti oleh bertambahnya lapangan kerja minimum regional atau UMR buruh dan tidak memperbaiki undang-undang ketenaga kerjaan, outsourcing di perusahaan-perusahaan multinasional, bahkan di badan-badan usaha. Masih muda, era reformasi yang cenderung apatis dan tidak peduli terhadap nilai luhur. Nah, ini karena salah satu tadi, kenapa kita nggak peduli sama nilai luhur dan kenapa kita apatis gitu, karena itu kita udah terkoneksi satu sama lain melalui internet dan kita nggak bisa gitu maksimalin, nggak bisa nerapin nilai-nilai Pancasila. Nah, ini ada beberapa kesadaran bela negara yang bisa kita lakuin nih sebagai pelajar atau mahasiswa. Di antaranya yang pertama itu kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya, terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam. Nah, bener banget nih. Kita ngelestarin budaya itu dengan cara apa gitu kan? Bisa dengan cara mempromosikan budaya kita gitu melalui media sosial atau melalui platform lain. Juga, wah udah selesai ternyata. Oke, teman-teman makasih banyak ya yang udah nyimak dan udah menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan aku. Karena tadi kita udah belajar tentang materi yang dibawakan, kita akan masuk ke post-test. Post-test ini tujuannya buat mengasah kembali ilmu kita apa yang tadi sudah disampaikan. Pertanyaan pertama, setelah dipaparkan materi, menurut pendapat kamu, lebih baik obat tradisional atau obat modern? True or false? A atau false? Iya, benar Kak, true. Oke, jawabannya adalah true. Selamat. Posisi pertama adalah Kak Arya DS. Selamat semuanya. Selanjutnya. MC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku selaku Direktur Jenderal ingin mengucapkan perwakilan juga bersama teman-teman panitia lainnya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat semua partisipan yang udah aktif dan berkenan untuk hadir di project learning kami. Kekurangannya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.